Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rudianto, kelas Parada 4, NPM 411-821-911-90122. Saya akan mempresentasikan tugas P3 UAS. Pendidikan peserta didik. Pendidikan peserta didik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Kedua, komponen ini saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan besar sekaligus menentukan kemana arah potensi peserta didik yang akan dikembangkan. Serta peserta didik juga diharapkan mampu menjadi penggerak laju reformasi pada saat ini dan sekaligus menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. B. Peserta didik. 1. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dikenal dengan istilah lain seperti siswa mahasiswa, warga belajar, atau pelajar murid serta santri. C. Peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita dan memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Jadi dalam proses pembelajaran mengajar yang perlu diperhatikan pertama kali adalah peserta didik. Bagaimana keadaan dan kemampuan, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu A. Memahami dan menerima keadaan jasmani. B. Memperoleh hubungan yang memuaskan dan dengan teman sebayanya. C. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa. D. Mencapai kematangan emosional. E. Menunjukkan kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. F. Mencapai kematangan intelektual. G. Membentuk pandangan hidup. A. Mempersiapkan diri untuk mendirikan rumah tangga. D. Karakteristik anak usia SD. Mereka mengembangkan rasa percaya diri terhadap kemampuan dan pencapaian yang baik dan relevan, meskipun anak-anak membutuhkan keseimbangan antara perasaan dan kemampuan dengan kenyataan yang dapat mereka raih. Namun perasaan akan kegagalan atau ketidakcapaian dapat memaksa mereka berperasa negatif terhadap dirinya sehingga menghambat mereka dalam belajar. E. Karakteristik perkembangan anak usia menengah pertama SMP. A. Perkembangan dalam sikap kognitif. Untuk membahas perkembangan kognitif berpikir pada anak saat berada di sekolah menengah pertama SMP dikemukakan Piaget, Vogelstick, dan para ahli psikologi pemrosesan informasi. B. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu pengembangan emosi yang tinggi, pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi yang didorong atau yang dialami sebelum, seperti perasaan cinta. F. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah atau SMA. Psikologis memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi, yaitu dari periode kanak-kanak menuju periode orang dewasa. Pada masa tersebut mereka melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. G. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SMP dan SMA. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. 2. Kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan fiksi, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberikan dan menerima nasihat orang lain. Memerlukan kematangan intelektual dan emosi. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan.
3. Status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, keluarga, dalam masyarakat, perilaku anak-anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarga. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normal. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi pengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. A. Jenis-jenis kebutuhan anak usia SMP dan SMA. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus dipenuhi oleh memperhatikan hidup. Sendiri berasal dari kata primus yang artinya pertama. Secara umum kebutuhan primer pada anak usia SMP dan SMA terdiri atas sandang dan papan atau makanan, pakaian, dan rumah. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Adapun kata sekunder berasal dari kata sekundus yang berarti kedua. Dalam kehidupan remaja, SMP, dan SMA membutuhkan fasilitas elektronik yang dapat memudahkan kerja mereka. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kata tersier berasal dari kata tertius yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah atau lux. Kebutuhan tersier dapat mengangkat reputai seorang siswa di kalangan remaja. Dinamika perilaku individu anak SD, SMP, dan SMA. Berikut ada 5 daftar masalah yang selalu dihadapi para remaja sekolah. 1. Perilaku bermasalah atau problem. Behavior. Masalah perilaku yang dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam kategori wajar jika tidak merugikan dirinya dan orang lain. Dampak perilaku bermasalah yang dilakukan remaja akan menghambat dirinya dan proses sosialisasinya dengan remaja lain. 2. Perilaku menyimpang. Behavior disorder. Perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang remaja kelihatan gugup atau nervous dan perilakunya tidak terkontrol atau kontrol. Memang diakui bahwa tidak semua remaja mengalami behavior disorder. 3. Penyesuaian diri yang salah. Behavior maladjustment. Perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisikan secara cermat akibatnya. 4. Perilaku tidak dapat membedakan benar atau salah. Kecenderungan pada sebagian remaja adalah tidak mampu membedakan antara perilaku benar dan salah. Munculnya cara pikir dan perilaku yang kacau dan sering menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolah penyebabnya karena orang tua tidak bisa membedakan perilaku yang benar dan salah pada anak. 5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu anak yang mengalami definisi dalam perhatian dan tidak dapat menerima impuls-impuls sehingga gerakan tidak dapat terkontrol dan menjadi hyperaktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Pi, mana Pi? Pi. Ini kan stop video kan? Goblok.